sebagai ketum memikirkan kembali, apalagi ada wacana anak kecil pula yang mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Assalamualaikum pemirsa. Suhu politik di Indonesia saat ini semakin memanas, juga semakin seru untuk diikuti, namun semakin asik untuk dibicarakan, apalagi kalau dibicarakan sambil ngopi-ngopi. Pasti bertambah-tambah kopinya, karena semakin diobrolkan semakin seru nampaknya. Kita doakan semua calon presiden dan calon wakil presiden sehat dan bisa mengikuti kontestasi politik dengan damai. Kehebohan ini masih terfokus kepada penunjukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dari koalisi Indonesia Maju. Mulai dari pertemuan Prabowo Subianto dengan Gibran secara intens, pengajuan untuk perubahan konstitusi yang akhirnya dikabulkan MK, munculnya wacana politik dinasti, dan terakhir pengumuman Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, sebagai wakilnya. Tentu saja pengumuman ini akan menimbulkan masalah dan perbincangan di mana-mana karena Gibran adalah kader PDIP. Sementara PDIP telah menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden. Gejolak itu terjadi bukan hanya bagi PDIP, tapi juga bagi partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, terutama dari Partai Demokrat yang seperti memakan buah si malakama. Dimakan mati emak, enggak dimakan mati bapak. Bayangkan, 8 tahun 2 bulan itu jadi oposisi, didiskriminasi, ditindas, diobok-obok, dikacau-kacau ini Demokrat, ya, dengan status sebagai oposisi. Hari ini jadi cebong. Bagi Demokrat tentu sangat miris, karena awalnya mereka udah mantap di koalisi perubahan, namun mereka kecewa dan marah ketika AHY tidak ditunjuk sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Pendekatan mereka terhadap PDIP tidak menjanjikan sesuatu dan akhirnya Demokrat pindah ke koalisi Indonesia Maju. Tak ada jalan lain karena pilihan harus ditetapkan dan dipilih. Dan ketika koalisi Indonesia Maju menunjuk Gibran sebagai calon wakil presiden, tentu ini akan mengiris-ngiris hati mereka, terutama orang-orang yang tidak setuju dan muak dengan dinasti politiknya Jokowi. Saya bukan benci dengan sikap ketum, saya bukan benci dengan ketum. Saya begitu cinta kepada Demokrat dan tentunya kepada Bapak saya SBY, orang tua ketum. Termasuk Kalaulah mereka tidak terlanjur marah dan SBY tidak terlanjur mengatakan Anies Baswedan sebagai pembohong, maka tentu lebih baik mereka tetap berada di koalisi perubahan. Wallahu a'lam pemirsa. Tapi Sultan Mallano berpendapat sebagian dari pemilih Demokrat yang tidak setuju dengan penunjukan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju, maka mereka akan memilih Anies Baswedan. Semoga Demokrat baik-baik saja, semoga pemilu
2004 baik-baik saja dan semoga Indonesia baik-baik saja. Jujur aja kecewa berat, kecewa, tapi bukan hanya kecewa, sakit hati. Ini adalah salah satu ungkapan dari pengikut Partai Demokrat yang kecewa terhadap situasi yang sekarang ini. Bagaimana kita menahan derita ya ketika Muldoko mengobok-obok yang sangat jelas kita tahu Muldoko itu siapa. Lalu hari ini kita berada di wilayah itu. Apa alasannya bahwasannya tidak ada kaitan itu semua? Belum lagi diskriminasi yang lainnya, betul. Sangat menyakitkan sekali. Sedih.